Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat, juga mustami radio-radio di rumah yang sedang mendengar ceramah ini. Pada pagi yang mulia ini kita masih melihat beberapa objek wisata spiritual yang ada di Mekah dan Madinah. Ini juga sebagai doa kita kepada para jamaah haji yang sedang berada di tanah suci, juga menjadi motivasi bagi kita di tanah air yang ingin bercita-cita ke tanah suci. Baiklah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah menguraikan beberapa jabal. Jabal itu gunung. Ada jabal lain yang kita ringkaskan saja di Mekah. Jabal yang belum kita sebutkan, sebuah jabal di Mina, itu namanya Jabal Qurban, tempat kurban. Dan di lembah itu sangat luas, jadi ada beberapa lapangan, lembu bersama lembu, kan kurban, binatang kurban, unta bersama unta, semuanya unta, qibas dan kambing biasa disatukan. Jadi qibas itu bukan kambing, kambing kecil, qibas itu agak besar sedikit, Jadi di Jabal Kurban di situ. Apakah lembah itu tempat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail di zaman dulu? Tidak, Jadi Nabi Ibrahim berkorban ingin menyembelih Ismail, kemudian digantikan oleh Allah dengan dzibhin azim, dengan seekor kibah yang besar, itu di Mina. Di Mina, Sedangkan lembah ini, lembah Jabal Qurban ini masuk ke sebuah wilayah, sebuah lembah di gunung yang sudah di bukit yang sudah diratakan, lalu ada jalan kira-kira 2 kilometer lah dengan Mina. Tapi itu masih masuk wilayah Mina. Saya sudah 3 kali ke sana, dengan Abu Madinah, juga dengan Walid Abdul Muttalib. Karena waktu saya naik haji, saya mohon maaf, saya berterus terang saja, saya mencari uang di sana, membeli binatang-binatang, membeli dam dan kurban. Nanti Abu Madinah kasih uang sama saya sedikit. Begitu juga Walid Abdul Muttalib,
Dan dulu almarhum Abu Puni juga saya diajak oleh Abu Puni untuk berdagang halal kata beliau. Memang banyak uang, banyak uang, alhamdulillah. Itu sebuah kebahagiaan. Yang ingin saya gambarkan bagaimana di Jabal Korban di situ. Jadi saya menyaksikan dan merekam, dan kemudian pernah dulu saya tulis di Harian Serambi Indonesia, karena waktu itu Serambi mengontrak saya sebagai wartawan yang mengirim berita ke Aceh. Jadi apa yang saya saksikan? Yang pertama saya saksikan kibas dan kambing, itu dipotong oleh algojo. Apa istilahnya, tukang menyembelih. Itu umumnya saudara-saudara kita orang hitam, mungkin mereka dari Afrika datang ke tanah suci untuk mencari rezeki. Cepat sekali dipotong, sekali potong. Itu apakah sah atau tidak? Sah, karena sudah sudah putus kalkumnya, istilahnya sah, walaupun mereka itu sekali potong. Jadi kalau kita kurban itu kan lama-lama, gitu kan? Mereka itu sangat cepat, sekali tarik, cap, gitu kan? Sah. Yang kedua, saya saksikan dengan mesin. Jadi dipotong kurban itu dengan mesin. Ada mesin. Siapa yang diarak ke mesin itu? Lembu. Mungkin lembu agak liar, sudah dijinakkan, susah dijinakkan, masuk dia dalam lorong, nanti sudah terpotong dengan mesin. Itu beribu-ribu lembu juga. Tapi yang sangat menarik bagi saya, unta tidak digunakan mesin dan secara tradisional. Jadi sekali tusuk, sudah kemudian jatuh unta itu, ditarik oleh petugas untuk dikelupas kulitnya. Tapi yang menjadi catatan bagi kita, unta itu berbaris-baris juga, sangat banyak, beratus mungkin beribu unta yang siap, tidak lari dan jinak untuk menerima takdir. Mereka menjadi binatang mulia, menjadi kurban, binatang kurban. Jadi si unta itu setelah kawannya dipotong dan dilihat dengan mata unta itu, melihat kawannya sudah berdarah, tercurat darahnya. Kemudian si unta itu memang menangis sendiri, gitu kan. Tapi tidak membuat unta di belakang itu takut. Ini seperti apa? Sesuatu kebenaran Islam, luar biasa. Jadi setelah dipindah yang sudah dipotong lehernya, unta di belakang begitu ikhlas datang, tanpa tali, tanpa apa-apa, dan tidak lari. Setelah yang ini sudah terpotong lehernya, sudah dipindah, sang unta yang lain di belakang itu datang, lalu dipotong lehernya, dipindah, datang yang lain, rela, sangat rela. Kenapa itu? Itu sebuah kenyataan, dan kita juga menyaksikan, bukan hanya saya yang menyaksikan, tentu jemaah juga menyaksikan itu. Ini ya Allah, ya Allah. Seperti unta itu berkata, alhamdulillah,
saya menjadi bagian dari kurban manusia. Semoga saya nanti menjadi binatang-binatang surga. Kira-kira begitu kalau kita baca jiwa unta itu. Luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di Mekah ada satu gunung lagi, ya, Jabal. Jabal ini jabal yang sudah lama jabal, tetapi yang membuat dia maju menjadi objek wisata adalah karena ada magnet, ada jalan raya. Ketika kita sampai di Jabal Magnet ini, supir mematikan atau mengloskan rim gigi mobil, kan? Jadi mobil walaupun ada penumpang di dalam bisa berjalan sendiri. Itu larinya kalau tidak direm bisa 100 km, tapi direm oleh supir. Ini Jabal Magnet, tapi Jabal Magnet bukan hanya ada di Mekah, juga ada di beberapa negara Eropa lainnya. Memang ada tanah-tanah yang mengandung magnet di dalamnya. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, itulah jabal-jabal yang ada di Mekah, ya. Tapi di Madinah juga ada 3 gunung, 3 jabal yang perlu kita kenang. Yang paling terkenal adalah Gunung Uhud. Jadi 1 mil itu berapa, ya? 1,5 kilometer kalau nggak salah, 1 mil. Sebelah utara kota Madinah, Jabal Uhud. Ini di tahun ke-3 Hijriah dulu pernah terjadi perang antara kaum musyrikin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimenangkan. Awalnya hampir kalah orang Islam karena panglima kaum musyrikin itu sangat cerdas, namanya Khalid bin Walid. Waktu itu belum Islam dia itu. Jadi perang itu sangat luar biasa, sampai syahid di pihak Islam 70 orang Al-Hafidh Al-Quran 30 juz. 70 orang Al-Hafidh Al-Quran 30 juz sahabat Rasulullah syahid dalam perang itu. Artinya begitu seru perang itu. Kenapa orang Islam sangat banyak meninggal dunia? Karena mereka melanggar instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruh panglima-panglima dan tentara Islam supaya tetap di atas bukit Romat, ya, bukit kecil di dekat Uhud. Kalau bukit Uhud itu tinggi sekali, ya. Ini ada bukit Romat namanya, bukit pelempar yang kecil. Kita juga sering naik ke situ, jamaah naik ke situ. Ada orang-orang jualan di atas tuh. Jadi kemudian orang-orang Islam itu turun. Lalu Khalid bin Walid dan angkatannya yang orang kafir waktu itu, Khalid bin Walid belum Islam, ketika dilihat orang Islam sudah mengosongkan Jabal Roman itu, Khalid bin Walid dan tentara non Islam, tentara kafir lah istilahnya, naik mengambil posisi tempat orang Islam. Kemudian di Romat artinya dengan senjata tembak itu, sehingga banyak sekali orang Islam tewas. Dan posisi Rasulullah juga dalam perang Uhud itu sangat menyedihkan. 2 gigi taring Rasulullah ini patah, kena hantaman rantai, dan Rasulullah pun sangat menderita. Tetapi kemudian pemuda-pemuda dari kaum Ansar membela Rasulullah, dan kemudian orang kafir kalah, Rasulullah selamat. Itu perang Uhud, ya.
di kaki Bukit Uhud. Panglima Islam waktu itu diangkat oleh Rasulullah pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah juga syahid dan kuburannya sekarang ada di kaki Bukit Uhud itu. Tentu ada pagar, di dalam pagar itu mereka. Dan ini ajaib, subhanallah ya. Setelah 70 tahun antara itu di zaman Khalifah Bani Umayyah ya, terjadi banjir besar di Uhud. Kemudian mayat-mayat itu terbuka. Jadi tanah-tanah yang menutupi jenazah-jenazah syuhada itu tidak ada lagi, sudah dibawa banjir. Jadi di dalam lubang itu banyak jenazah para syuhada tidak buruk, masih utuh. Tapi yang sangat luar biasa lagi, boleh lihat nanti di Google di YouTube gitu kan. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah itu sudah 70 tahun waktu itu sudah 70 tahun dibongkar, masih berdarah, keluar darah karena dia ditikam, di pedang, jadi berdarah-darah masih ada. Apakah ini benar atau palsu YouTube itu? Nah, bisa jadi benar, bisa jadi palsu. Kalau kita benarkan, memang ada hadis Rasulullah. Jadi orang-orang yang syahid dijamin masuk surga, tidak hancur badannya di dalam tanah. Juga para nabi juga tidak hancur. Tapi kalau foto-foto itu bisa palsu, tidak ada jaminan keasliannya. Kalau kami orang sejarah, kalau berlawanan dengan sunatullah, belum tentu kami percaya. Saya ingin menitip pesan kepada orang-orang yang membuat YouTube tapi Anda tidak punya pendidikan, tidak punya latar belakang sejarah. Jangan bercerita yang tidak masuk akal. Jangan bercerita mengarang-arang yang tidak masuk akal. Nanti Anda akan berdosa besar. Ketahuilah, wahai orang-orang yang menganggap dirinya sejarawan padahal bukan sejarah, tidak pernah tercatat sebagai sarjana sejarah. Ketahuilah bahwa pengarang tafsir, baik yang klasik maupun yang modern, semua sejarawan. Pengarang pengarang kitab ya, pengarang kitab hadis ya, juga sejarawan. Misalnya Imam Bukhari itu sejarawan, Imam Muslim itu sejarawan, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai itu sejarawan. Tidak ada seorang pun ahli hadis yang bukan sejarawan. Kenapa ilmu sejarah itu penting? Karena ada hadis sahih satu, barang siapa mengada-ngadakan tentang diriku, kata Rasulullah, maka tempatnya neraka. Maka pengarang hadis, pencari hadis yang tidak jujur, semua dibuang, dianggap pendusta.
Kemudian seorang ahli tafsir ternama, ya, namanya Ibnu Katsir. Yang kedua, As-Sayuti sepakat bahwa seorang ahli tafsir wajib belajar sejarah, terutama sejarah Islam. Kenapa kita harus berdakwah tentang ini? Karena ada bukan sejarawan membuat-buat sejarah dan menamakan dirinya ahli sejarah Aceh, padahal palsu semua, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai. Jadi menjaga etika, saya tidak menyebut nama, tapi kita mengingatkan beliau supaya jangan mengada-ngada. Karena sejarah sudah ditulis semua oleh ahli-ahlinya, jangan mengada-ngada, mengarang-arang yang tidak asli. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah SWT, dari Mekah kita sudah tadi ke Madinah. Baru satu Jabal Uhud, ya. Jabal Uhud ini dalam hadis juga dikatakan oleh Rasulullah, jabal ini ada di surga nanti. Dan kata Rasulullah, Jabal Uhud jabal yang mencintai kita, dan kita juga mencintai dia. Jadi Jabal Uhud itu dicintai oleh Rasulullah, dan Jabal Uhud itu mencintai Rasulullah, dan Rasulullah juga mencintai Jabal Uhud. Satu lagi jabal di Madinah itu tadi sudah kita ceritakan sedikit, Jabal Rumat, ya. Jabal kecil anak Bukit Uhud itu. Kita ke sana naik terus, kita suka, kemudian kita lihat ke kiri ke kanan, kita lihat, itu kan pandangan mata. Jangan dipikir Jabal Rumat ini jabal sederhana. Dia jabal yang sangat menarik kita. Jabal yang suatu ketika dulu Rasulullah dan 3 sahabatnya ada di atas bukit Jabal Rumat. Yang pertama Rasulullah sendiri, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar, yang keempat Utsman dan Ali. Ada lagi Abdurrahman bin Auf, duduk-duduk santai-santai. Kemudian terjadi gempa. Lalu Rasulullah berkata, wahai bukit, jangan engkau bergoyang. Tahukah kamu bahwa di atasmu ini ada semua penghuni surga, dan ada 3 orang syahid. Ini yang menariknya, 3 orang syahid. Jadi yang syahid itu, yang pertama Umar bin Khattab. Beliau kan dibunuh oleh orang munafik, ya. Namanya yang membunuhnya Abu Lulu. Dia orang Persia yang membunuh Umar bin Khattab. Dia pura-pura masuk Islam, orang Persia ini membunuh Umar bin Khattab. Yang kedua kata Rasulullah kepada gunung itu, wahai gunung, ada 3 syahid. Syahid yang kedua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan karena fitnah dikepung oleh orang-orang munafik juga dibunuh. Artinya syuhada juga. Yang ketiga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini dibunuh juga oleh orang Khawarij. Pembunuhnya Abdurrahman bin Muljam karena marah kepada Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali menghentikan perang Siffin. Padahal perang Siffin hampir dimenangkan oleh tentara Ali, tapi Ali menerima tahkim dengan Al-Quran. Kemudian ditipu oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Abdurrahman bin Muljam dendam dan sakit hati kepada Sayyidina Ali.
Lalu Sayyidina Ali juga ditikam sedang salat subuh. Ini juga syuhada. Jadi Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf bukan syuhada, tapi penghuni surga juga. Yang dalam hadis dikatakan, begitu Rasulullah meminta kepada bukit itu, wahai bukit, jangan engkau bergoyang. Tahukah kamu di atasmu ini penghuni surga dan 3 orang syahid? Langsung gempa itu terhenti. Terhenti gempa itu. Itulah Bukit Romat namanya. Apa makna Romat bahasa Arab? Romat itu melempar, pelempar, tempat melemparkan senjata. Bukit. Tapi bagi kita jamaah haji Indonesia, terutama orang Aceh, kita tidak tahu sejarah. Kita anggap terus itu Bukit Uhud, ya, Bukit Uhud. Bukan itu yang Bukit Uhud. Bukit Uhud di belakang itu. Bukit Uhud di belakang, sebelah kanan, ya. Karena ada sebelah kiri satu puncak lagi, ya. Tapi yang sebelah kanan itu Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud itu warnanya merah. Sedangkan bukit sebelah kiri dan bukit yang panjang itu tidak merah warnanya, seperti biasa. Tapi Bukit Uhud itu merah kemerahan, tidak terlalu merah, merah kemerahan. Ini yang di Madinatul Munawwarah, Jadi bagi kita umat Islam, Madinatul Munawwarah adalah tanah suci, ya. Kita ulangi, pernah saya sebutkan Jumat yang lalu, Kamis yang lalu. Kita ada 3 tanah suci kita. Jadi yang pertama Mekah Al-Mukarramah, tempat lahir Rasulullah, tempat turun Al-Quran. Jadi Mekah Al-Mukarramah, negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tanah suci kita adalah Madinatul Munawwarah, negeri tempat turunnya wahyu, negeri tempat hijrah Nabi, negeri tempat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu negeri yang paling suci, ya. Yang paling suci kedua. Yang ketiga memang yang ketiga memang Baitul Maqdis yang masih dikuasai oleh Israel, tetapi orang Israel juga memberi kesempatan bagi umat Islam. Jadi Baitul Maqdis itu masih ada salat Jumat, masih ada salat 5 waktu. Mereka orang-orang Yahudi itu tidak bisa merebut sepenuhnya, karena PBB berpihak kepada umat Islam. Yang namanya masjid kan milik umat Islam, tidak mungkin milik orang Yahudi. Maka PBB berpihak kepada umat Islam. Walaupun masjid itu ketinggalan zaman sekarang ini, bangunannya kumuh, tetapi tetap masjid suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj salat 2 rakaat bersama roh para nabi dan rasul, dan dari Masjidil Aqsa Rasulullah Mi'raj ke langit. Jadi bagi kita itu tanah suci. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali terpengaruh dengan pikiran-pikiran manusia yang lain yang kotor, kepentingan pribadi. Jangan. Islam hanya mengenal 3 tanah suci. Misalnya, sebenarnya saya tidak mau menyebut nama beliau. Pimpinan Zaitun menganggap Indramayu itu tanah suci. Itu tidak benar. Tidak benar. Menurut Islam itu tidak benar. Ada juga kita dengar, ya, Qadian. Qadian itu di India, kota besar, kota Qadian. Itu tanah suci bagi orang-orang Ahmadiyah, orang sesat menyesatkan. Tidak benar. Menurut Islam itu bukan tanah suci. Qadian itu bukan tanah suci. Kemudian orang Syiah menganggap 3 malah. Jadi Karbala, Qum
dan tempat terbunuh Ali bin Abi Thalib, Najaf, tanah suci. Itu juga tidak benar. Nah, kesimpulan kita, selain 3 tanah suci umat Islam, yang lain pembohong semua. Jangan pernah terpengaruh. Tanah suci umat Islam hanya 3. Dan kita tidak boleh menciptakan bid'ah-bid'ah. Saya pernah mendengar maaf, kalau tidak setuju dengan saya jangan marah kepada saya. Aceh tanah aulia, itu tidak benar, tidak ada hadis seperti itu. Aceh tanah aulia, nggak benar tuh. Kalaupun harus tanah aulia, itu Yordania, karena di situ ada makam aulia 7. Ashabul Kahfi, atau tanah-tanah tempat turun wahyu Makkah, Madinah, itu tanah aulia. Aceh sama dengan tanah Jawa, dengan tanah Batak, dengan tanah Minang, dengan tanah-tanah lain sama. Jangan mengada-ngada. Maksud saya tidak ada dalil. Kalau kita ingin junjung Aceh, sudah diterima seluruh dunia bahwa Aceh ini serambi Mekah. Sudah diterima. Aceh serambi Mekah. Alhamdulillah, itu istilah yang paling mulia. Lalu kita tambah lagi sekarang Aceh tanah aulia. Aulia menjudi bangsa bawah Aceh itu. Di tempat-tempat, di kafe-kafe. Nah, korupsi merajalela pun tanah aulia. Kalau ingin menjadi tanah aulia, beriman dan bertakwalah semuanya. Kan begitu. Walaupun tidak ada hadis Nabi, kalau kita sudah beriman dan bertakwa, boleh kita katakan Aceh tanah aulia. Ini jangan gelar saja, tapi di dalamnya keropos. Di dalamnya keropos. Untuk kita isi serambi Mekah saja tidak mudah. Untuk kita isi serambi Mekah yang sudah diterima oleh saudara-saudara kita seluruh dunia, orang Melayu, orang Jawa, orang Padang, orang Bugis, orang semua orang Melayu ini sampai Patani, sampai Filipina menerima Aceh serambi Mekah. Untuk kita isi serambi Mekah saja tidak mudah, tidak mudah. Maka kita takut kalau banyak gelar tapi di dalamnya keropos. Nah, artinya kita tidak memiliki orang-orang yang cerdas yang luar biasa. Pernah dengar Putri Aryani? Putri Aryani itu orang Riau, remaja, dia berjilbab, memenangkan apa istilahnya, dia Morika. Luar biasa, dia bisa ngaji, bisa padahal matanya buta mungkin sejak lahir, tapi juara internasional. Luar biasa Putri Aryani itu, bisa mengaji, padahal matanya buta. Dan Pak Presiden Jokowi telah memberi hadiah yang cukup fantastis, juga banyak hadiah-hadiah kepada dia. Saya kagum karena dia muslimah, berjilbab, bisa mengaji, berselawat. Itu luar biasa. Anak Riau yang tunanetra, anak orang miskin, tetapi kecerdasannya diberi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Aceh kok tidak ada orang seperti itu, gitu kan? Maka harus ada juga ke depan. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا